Kalau dari sisi ngisep ini tangan nggak sedar, jadi tapi ya itu tadi seakan-akan memang sudah vakum. Terbukti bahkan angkanya nggak bergerak. Gitu. Jadi sebaiknya dalam hal vakum yaitu menggunakan vakum gate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Mujiono ID. Kesempatan kali ini kita akan kembali bersama Pak Haji Arifin, yaitu mengenai masalah vakum fomakuman, kemudian juga masalah jenis-jenis vakum dan hasil-hasilnya. Jadi bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan atau belum tahu mengenai vakum fomakuman ini, mari kita buktikan di sini. Jadi teman-teman silahkan disimak sampai selesai ya. Oke, langsung kita lanjutkan untuk mungkin nanti pertama di unboxing vakum gate DLZH. Oke, ini kita mulai buka vakumnya. Jadi ini masih kondisinya baru sekali ya, Pak Haji. Ya teman-teman, ini kondisinya vakumnya betul-betul baru dari pabrik. Ini kita baru buka. Nanti prosesnya seperti apa mengenai vakum baru ini. Jadi teman-teman jangan sampai nanti tahu-tahu dibuka langsung dipakai, ini harus diperhatikan. Jadi ada apa aja di dalamnya itu diperhatikan. Nah, ini ada oli, itu yang nantinya harus dimasukkan dulu ke dalam mesin sebelum digunakan. Mesin vakum sebelum digunakan ya. Ini itemnya, kemudian ini unitnya yang diangkat Pak Haji. Ini adalah unitnya DLZH dengan tipe WK115S ya. Tipenya WK115S. Jadi biasanya di dalam itu ada apa lagi ya Pak Haji? Itu aja, ada buku manual ya? Sama ya, jadi oli, kemudian unit vakumnya sama buku manual. Oke. Nah ini sebagai info saja teman-teman, bahwa dulu ini pertama-tamanya yang menggunakan DLZH ini adalah Pak Haji Arifin, walaupun sekarang memang sudah banyak yang ini ya, banyak yang impor ya. Jadi kalau dulu ini pertama-tama memang itu sejarahnya harus tahu juga nih, bahwa beliau ini yang membawa memasukkan DLZH ke Indonesia ya Pak Haji ya, tidak dalam jumlah yang besar. Jadi itu setelah ini kan kita mau buat tes nih ya. Jadi kita buka, kemudian ini nameplate-nya. Ya udah kelihatan ya, WK115. Ya, on off-nya saklarnya di situ. Kemudian juga ada kabel powernya di sampingnya ya. Jadi pendek sekali. Nah ini diperhatikan. Jadi sebelum digunakan wajib diisikan dulu olinya. Itu gelas indikator ya. Jadi di sampingnya itu ada gelas indikator untuk melihat bahwa olinya cukup atau tidak. Level olinya sudah low atau cukup ya. Olinya sendiri di DLZH itu kalau misalkan dia habis Pak Haji, gantinya apa ini? Ada nggak? Oli khusus vakum ada. Oh gitu ya. Jadi memang oli khusus vakum. Iya, oli khusus vakum ada. Masih segel ya semuanya teman-teman. Ya ini masih segel. Jadi juga diperhatikan mengenai buka alat-alat seperti ini, mengenai safety-nya. Ini juga harus tangannya hati-hati, jangan sampai nanti kena oli. Nih kita tuh dituangkan ke dalam mesinnya. Olinya bening ya, jernih, jadi tidak berwarna ya. Dia harus posisi di middle atau maksimal lagi nanti di middle. Nah ini ya tuh udah cukup ya. Jadi pas satu botol nih, satu botol habis cukup. Nah ditutup lagi. Dengan demikian siaplah sudah vakum ini untuk digunakan. Oke, kali ini kita mau ngapain Pak Haji? Kita mau mencoba mengukur kemampuan vakum. Seberapa dalam kemampuan vakumnya. Jadi di sini kita ada 3 macam.
ukur kedalaman vakum juga menggunakan digital vacuum kit. Film ini yang kita pakai juga merek DSZH. Ya DSZH juga ya. Ya, jadi ini satu paket. Jadi di sini ada beberapa macam vakum. Ini vakum yang baru 100% DSZH. Kemudian di sini yang biasa teman-teman ada yang pakai. Jadi punya vakum nanti kompresor. Ukur seberapa kedalaman kemampuan vakumnya. Kemudian di sini ada merek Robin Air. Ini yang merah sudah terpakai beberapa waktu. Berapa tahun? Nah. Kemudian ini juga ada DSZH yang sudah terpakai, sudah digunakan beberapa waktu juga. Jadi nanti kita lihat perbedaannya seberapa kemampuan kedalaman vakumnya. Oke, kita persiapkan. Nanti setelah ini kita buktikan seberapa kedalaman vakum dengan alat ukur digital vacuum kit dengan satuannya mikron. Oh ya, oke. Ini jadi lebih kecil ya, jadi ada kelihatan nanti ya. Karena digital ya. Oke. Nanti kita siapkan dulu. Oke. Untuk mengetes ini, jadi teman-teman tinggal masukkan saja. Itu sudah ada nutnya, sudah ada nempelnya. Tinggal masukkan, kencangkan, nanti langsung kita hidupkan. Ya, udah dihidupkan di ZH. Ini udah siap ya, berarti artinya Pak ya? Iya. Udah siap. Lantas ini yang pertama dites adalah mesin baru. Vakum baru DSZH WK115. Seperti apa performanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dihidupkan. Belum muncul ininya. Nah, ini sudah mulai bekerja teman-teman. Jadi sudah mulai proses pemakuman ya. Ini nanti kita ambil waktunya berapa Wadi? Atau ya, berapa lama? 1 menit cukup, nanti kita lihat. Karena ini langsung, jadi nanti dalam 1 menit berapa kemampuan pompa vakum ini kedalaman vakumnya. Oh iya. Ini sudah 290 mikron. 280. Terus 260. terus ya. Ini kita lihat nih. Oke, ini 1 menit sampai ke 240 mikron. Ya. Oke, kita stop dulu. Nah, sekarang kita coba mengenai vakum yang biasa teknisi gunakan, yaitu vakum dengan kompresor ya, kompresor AC. Ini kapasitasnya AC kompresor berapa PK nih ya? 1 ya? 1 PK. Coba tadi yang dia saya yang baru itu dalam waktu 1 menit dia mampu 250 mikron. Nah, ini kita lihat nih 1 menit. Nanti tolong di ini Mas Keteman dimenitin lagi. Kita mulai lagi. Ya, ini yang kompresor ya. Yang kompresor 1 PK, kompresor AC. Jadi hitung ya. Belum ada pergerakan. Artinya dia belum ngerasa bahwa ini ada proses pemakuman ya bagi kayak gini. Sudah, hanya kalau digital vacuum kit yang ini, jadi dia nilai tertentu baru tampil. Oh gitu. Jadi kalau masih terlalu tinggi, jauh, dia
Waduh, ini pembuktian loh, ini teman-teman, ini betul kan biasanya digunakan kompresor bekas loh ya. Kita nggak main sama loh ya nih, kompresor bekas dan juga masih jalan ya. Ini kalau pernah juga kita coba untuk tes pressure ya, Pak teman. Itu berapa menit nih? Hah? 1 menit. Belum ada perkembangan. Wah. Waduh. 1 menit. Ya. 1 menit. 1 menit Kita coba. bahkan Nah, lebih. ini sebenarnya ngisep nggak? Iya. Kita buktikan. Kita buktikan. Ngisep kok. Ngisep itu sebenarnya. Wah. Oh iya. Oke. Sudah sangat jelas. Ini dari sini deh. Nah, kita sekarang yang vakum yang sudah digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini DSZ yang paling ujung. Itu belum ada 1 tahun ya. Kita pakainya ya. Performanya masih sama atau enggak? Yang sebelahnya nanti udah lebih dari 1 tahun. Oke, stopwatch sudah siap. Kita akan mulai coba hidupkan. 2, 3. Udah proses nih ya. Udah mulai. Kalau ini ada pergerakan teman-teman, yang tadi gak ada sama sekali. Jadi ya gitulah, makanya kalau kita sering melihat berdebat di forum-forum itu kayaknya blunder kalau tidak kita buktikan ya Pak Haji. Iya. Pak Haji ini karena merasa beliau adalah pimpinan sebuah organisasi pendingin tata udara, kali ini beliau akan membuktikan bahwa inilah fungsi vakum gitu. Jadi jangan nggak cuma sekedar ini ada pembuktian ya. Jadi yang disebut vakum itu bukan asal menghisap, tapi memang ya ini. Jadi vakum sebenarnya itu diukur dari kedalaman vakumnya. Kedalaman vakum yaitu satuannya mikron. Yang paling umum digunakan satuannya adalah mikron ya Pak. Jadi kalau hanya asal ngisep ya tadi kompresor AC ngisep. Tapi hasilnya ya berapa kedalamannya itu malah nggak terukur ya. Udah. Itu 290. Ini sudah 1 menit. 1 menit ini. Jadi ini masih masuk oke lah. Oke, masih oke. Ya, masih berimbang. Ada selisih. Ada selisih Dengan yang baru. Iya, Jadi betul. maklum lah ini udah berapa lama. Tapi masih 300 mikron itu masih Ya, cuma selisih 50 ya? Masih bagus. Karena kalau standar biasanya kalau ada brand yang standar paling rendahnya itu 500. 500 mikron. Masih bagus. Mampu, ya. Artinya alat-alatnya Pak Keteman ini masih bagus. Coba kita lihat lagi. Nah, ini pakai Robin Air. Mereknya juga lumayan bagus nih. Kebetulan yang merek-merek yang lain masih di bawah teknisi kerja. Nih kita tes Robin Air ya, Vacuum Master nih modelnya 15224. Oke, proses instalasi sudah selesai, tinggal persiapan untuk dijalankan. Ya. Oke. Nah, ini vakum ini sudah apa namanya 1 tahun lebih ya, di atas 1 tahun lah. Robin Air. Kita lihat ini terbalik nih, tapi teman-teman bisa lihat lah. Weh. Kita tunggu. Dia tunggu. 40 detik. 40 detik. 120 mikron. Robin Air di atas 1 tahun ya. DSZ baru tadi. Unboxing lagi tuh. 60. Ya, ini sosoknya R. Sosoknya Robin Air, kecil barangnya Pak Ji ya. Tapi nggak nyangka berapa tadi hasilnya? 120 mikron. Ini vakum udah digunakan bertahun-tahun.
kalau kita bilang di bawah 1 tahun itu sebenarnya dia udah lebih dari 2 tahun 3 tahun itu Pak. Masih ada satu lagi sebenarnya Tasco. Oh, Tasco. Tapi belum nggak ada yang nggak bisa dites. Iya betul. Nah, apa yang Bapak Haji sampaikan dari ya ini, jadi sebagai bahan ukur sebuah vakum itu bukan berapa lama. Saya kalau vakum AC itu berapa lama cukupnya. Saya vakum kulkas berapa lama, vakum AC sentral berapa lama, itu bukan itu sebetulnya, tapi ya dari nilai kedalaman vakumnya. Dalam hal ini kita pakai satuan mikron, ini yang biasa dipakai. Jadi ini sebetulnya, makanya kalau tidak punya ini, oh itu sudah saya vakum dan lain sebagainya. Seberapa dalam vakum yang dihasilkan kita tidak pernah tahu. Jadi memang ini ya, jadi alat itu cukup membantu dan sebagai pembuktian. Kompresor AC kita coba tadi, kalau dari sisi ngisep ini sudah itu tadi seakan-akan memang sudah vakum, terbukti bahkan angkanya nggak bergerak. Jadi sebaiknya dalam hal vakum itu menggunakan vakum kit. Kalau yang lebih bagus ya memang digital. Merek boleh, silakan terserah. Tapi yang kita pakai merek DSZH ini, nah ini yang tadi kita tampilkan. Oke, sip. Tadi sudah sama-sama kita buktikan bagaimana performa vakum yang ada, termasuk juga mungkin vakum akal-akalan yang biasa digunakan oleh banyak teknisi. Hasilnya seperti apa? Yaitu tadi. Hari ini kita buktikan bahwa memang harga, kemudian merek mungkin ya, atau gimana? Bukan harga ya, ya. Itu juga mempunyai hasil. Jadi itu tadi udah jelas nih. Harga tidak menipu ya. Harga tidak menipu. Bahkan mungkin kalau kita lihat ini barang baru dengan barang bekas yang sudah lama pun performanya lebih baik, yang lebih bagus yang baru. Jadi teman-teman kalau berinvestasi perlu dipikirkan juga hal seperti ini. Tapi bukan berarti dia saja buruk nih. Ini sudah cukup bagus sih sebenarnya. Sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus. Kalau teman-teman mau investasi menggunakan ini, nggak apa-apa. Tinggal teman-teman lihat di deskripsinya saja. Ya, jadi gitu. Satu hal lagi, jadi tetap harus ada perawatan. Jangan hanya asal pakai, walaupun sebagus apapun, tapi kalau tidak pernah ada perawatan dengan ganti oli misalnya, nah itu ya pasti lifetime-nya atau umur pakainya pasti akan lebih pendek. Saya rasa itu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Buat teman-teman yang suka dengan video saya, mohon untuk komen, kemudian like dan subscribe serta share. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.